Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal imani wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa menjalani kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, di antaranya di dalam bulan Ramadan ini yaitu berpuasa. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kondisi takwa yang baik dan istiqomah menjalani puasa Ramadan ini sampai selesai. Dan semoga kita pada akhirnya mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan berpuasa ini. Salawat dan salam mari tetap kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberi contoh teladan kepada kita berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semoga kita kelak menjadi umat Kanjeng Nabi yang layak mendapat syafaat beliau di hari penghisapan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, penting bagi kita selaku orang tua mengajak anak untuk berpuasa Ramadan di usia dini. Tentu kita tidak ingin di hari pertama dia balik kita baru mengajarinya berpuasa, kita baru mengajaknya berpuasa. Hal itu tentu sangat berat. Maka dari itu kita perlu memberi pembiasaan kepada anak-anak sebelum dia benar-benar balik dan ditaklif oleh agama untuk menunaikan kewajiban yang lain, diantaranya yaitu adalah berpuasa. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai cara untuk mengajak Anda berpuasa. Yang pertama tentu kita perlu menjelaskan secara konseptual mengapa kita perlu berpuasa. Kalau sudah begitu tentu ini kaitannya dengan akidah. Kita akan lebih mudah mengajak anak untuk berpuasa tatkala mereka paham mengapa harus berpuasa. Kita perlu jelaskan bahwa di dunia ini kita diciptakan sebagai makhluk dan ada pencipta, dialah Allah Ta'ala. Sebagaimana makhluk, yaitu sesuatu yang diciptakan harus taat kepada yang menciptakan. Maka yang menciptakan memberi perintah berpuasa, kita sebagai makhluk pun sudah seharusnya, sewajarnya berpuasa. Dan kita pahamkan kepada Anda bahwa ini adalah perintah agama. Yang kedua adalah tentu kita tidak cukup menjelaskan secara konsep ya, tapi kita juga harus memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anak. Bagaimana mungkin anak-anak tergerak untuk berpuasa sedangkan orang tua tidak memberi contoh. Maka kita tidak hanya berbicara secara teori, namun juga dalam prakteknya kita akan disaksikan oleh anak-anak. Ternyata ayah dan bunda berpuasa juga, kakak-kakaknya juga berpuasa, umpamanya ada kakak, sehingga anak akan merasa terdorong untuk benar-benar berpuasa, meneladani orang tuanya. Ingat, anak-anak adalah peniru ulung. Jadi kalau kita tanamkan kebiasaan kepada mereka yang baik, insya Allah mereka pun juga akan meniru kebiasaan yang baik itu. Yang ketiga, hendaknya kita tidak memaksa anak-anak untuk berpuasa secara penuh, terutama di hari pertamanya dia berpuasa.
di sepanjang perjalanan hidupnya itu. Mengapa demikian? Karena semua itu butuh proses. Maka anak-anak tidak perlu kita paksa untuk berpuasa secara penuh. Mungkin kita bisa mengajak Ananda berpuasa setengah hari seperti yang ada di kebiasaan kita. Ikut sahur kemudian berbuka di waktu zuhur, atau kalau sudah kalau sudah terbiasa berbuka di waktu zuhur, kita bisa tingkatkan levelnya berbuka di waktu asar sampai Ananda benar-benar kuat berbuka di saat maghrib. Berikutnya adalah kita tentu perlu mengkondisikan menu sahur dan berbuka yang menyenangkan bagi Ananda. Apalagi Ananda masih dalam tahap belajar ya. Jadi perlu kiranya kita menyenangkan hati mereka. Tidak apa-apa kita berikan pengorbanan di titik itu ya, maka orang tua harus berkomunikasi dalam hal ini. Tentu harus tetap memperhatikan nutrisi ya, agar keamanan jasmaninya tetap terjaga. Kalau anak-anak hari pertama kita ajak sahur dengan menu yang menggairahkan, ini akan membantu mereka untuk lebih giat dalam menyantap sahur. Apalagi kalau berbuka, kondisi fisik sudah lapar, lalu dia lihat menu makanan yang dia suka, wah tentu akan bersemangat dan rasanya pasti akan nikmat. Selain itu, kondisi sahur dan berbuka juga sebisa mungkin kita setting secara menyenangkan agar anak-anak kerasan, agar anak-anak suka. Kita bangunkan anak-anak ketika waktunya sahur dengan cara yang lembut. Saat berbuka kita temani mereka, kita jelaskan sesuatu yang bermanfaat kepada mereka sehingga anak-anak merasa menyenangkan. Atau mungkin ayah bisa mengajak anak-anak ngabuburit ya. Kalau tidak ada kegiatan apa-apa misalnya, bisa anak diajak ngabuburit lah sambil menunggu waktu maghrib, sehingga ini akan menjadi pengalaman yang mengesankan bagi Ananda. Dan terakhir, jangan lupa ketika Ananda selesai berpuasa, hendaknya orang tua memberi apresiasi. Hal ini tentu akan menjaga stabilitas semangat dan antusias anak-anak. Setiap kali kita memberi apresiasi akan muncul kepercayaan diri, dan itu sangat dibutuhkan dalam proses anak-anak untuk belajar menjalani kewajiban-kewajiban syar'i, diantaranya ialah berpuasa di bulan Ramadan ini ya. Sampaikan pula motivasi-motivasi kepada anak-anak bahwa berpuasa ini mampu menghapuskan dosa, umpamanya begitu. Kita bisa membacakan hadis-hadis itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan, mencari pahala, mencari ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dihapus. Dan motivasi-motivasi lainnya yang bersifat membangun. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekedar sharing cara mengajak Ananda berpuasa di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.